Seorang nenek berusia 72 tahun di Bekasi, Jawa Barat dipolisikan 5 anak kandungnya sendiri. Perempuan lanjut usia itu dilaporkan ke polisi hanya gara-gara warisan. Harta warisan sering disalahartikan oleh sejumlah orang. Alih-alih tak terima dengan bagiannya, orang tua kandung pun digugat secara hukum. 5 orang kakak beradik di Bekasi, Jawa Barat mengugat ibu kandungnya sendiri yang sudah tua renta ke Polres Metro Bekasi. Rodiah, nenek berusia 72 tahun ini mendatangi kantor Polres Metro Bekasi dengan menggunakan kursi roda. Ia terpaksa memenuhi panggilan polisi lantaran dilaporkan oleh putri kandungnya sendiri. Rodiah dituduh telah menggelapkan surat tanah yang merupakan warisan keluarganya. Saat ini Rodiah tinggal bersama putri bungsunya. Menurut Rodiah, dirinya sudah beberapa kali dilaporkan ke polisi. Namun karena dirinya tidak bersalah, kasusnya pun tidak berlanjut. Nggak bisa dinasehatin banget. Tapi sebenarnya sakit Allah ya Robi. Dan dimana dilaporin ke Mabes, ke Polda, udah kayak kaki kayak begini ya terakhir kemarin gitu. Tak hanya dilaporkan ke polisi, Rodiah juga kerap mendapat teror dari putri sulung dan 4 anak kandungnya yang lain. Saat ini, Rodiah hanya bisa pasrah dan menanti keadilan dari pihak berwajib. Informasi selengkapnya terkait 5 anak kandung yang menggugat ibunya sendiri. Kami telah terhubung dengan AKBP Aris Timangka, Satreskrim Polres Metro Kabupaten Bekasi. Selamat malam Pak Aris. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Aris, tadi disebutkan bahwa ibu ini telah berkali-kali dilaporkan oleh 5 anak kandungnya. Ini sebenarnya proses yang keberapa kali, Pak, sebenarnya? Perlu saya jelaskan di sini, Mbak, bahwa pada tanggal 8 September, kami telah menerima surat dari Ibu Sonia Sulawati bersama dengan saudaranya melaporkan tentang permohonan perlindungan hukum. Dalam hal ini yang dilaporkan di situ dan perlindungan hukum adalah Ibu Haja Rodiah. Kemudian pada tanggal 25 November, Ibu Rodiah kami undang ke Polres Metro Bekasi untuk kami lakukan klarifikasi. Kemudian tanggal 29, Ibu Rodiah datang dengan menggunakan kursi roda. Pada saat dia datang, saya selaku penyidik bersama anggotanya kaget juga kalau Ibu Rodiah ternyata tidak bisa jalan. Kemudian anggota menyampaikan ibu sakit. Ibu Rodiah menjawab bahwa saya hanya tidak kuat untuk berdiri, tapi untuk memberikan keterangan sesuai dengan undangan klarifikasi saya bisa. Oke. Sehingga waktu itu kami lakukan klarifikasi di ruangan PPA di lantai 1 Polres. Baik, kemudian Pak? Dalam klarifikasi tersebut kita pertanyakan hal-hal yang diajukan oleh anaknya tentang perlindungan hukum, masalah sertifikat hak milik nomor 787. Kami dipertanyakan kepada Ibu Rodiah. Iya. Dari hasil keterangan, Ibu Rodiah memperlihatkan bahwa sertifikat itu ada sama Ibu Rodiah dan belum dipindah tangankan. Saya perlu juga menjelaskan kepada Mbak pada malam hari ini bahwa bukan laporan polisi, hanya permohonan perlindungan hukum, dan itu hanya dikatakan klarifikasi, bukan panggilan. Oke, jadi anak-anaknya ini tidak melapor, hanya meminta perlindungan atau bagaimana, Pak? Iya, jadi bukan laporan, dia hanya meminta perlindungan hukum tentang hak mereka yang dikatakan adalah sertifikat 787. Baik, untuk masalah sertifikat rumahnya ini memang Bu Rodiah tidak mau membagi ke 5 anaknya atau bagaimana sih, Pak?
Saya tidak kita mempertanyakan ke situ, tapi hanya kita mempertanyakan benar apakah sertifikat tersebut masih ada sama ibu, dan dia ibu menyatakan ada. Kami tidak mempertanyakan inti ke situ apakah sudah dipanggil atau tidak, karena itu belum masuk ranah penyidikan. Hanya di sini dikatakan bahwa menggelapkan sertifikat 787. Ternyata sertifikat itu ada dipegang sama Ibu Rodia. Baik, jadi yang perlindungan hukum apa yang dituntut oleh anak-anaknya, Pak? Maksudnya di sini perlindungan hukum pun meminta kepada polisi untuk lakukan penyidikan apakah benar sertifikat ini masih ada sama ibu ataukah sudah dipindatangankan. Oke. Ternyata hasil klarifikasi kepada Ibu Rodia bahwa sertifikat tersebut masih ada sama Ibu Rodia dan diperlihatkan pada saat dia datang. Baik, jadi anak-anak ini menuntut ibunya untuk mengubah sertifikat rumahnya menjadi nama anak-anaknya. Itu kami tidak bisa mengatakan demikian ke sana, Mbak, karena yang dikatakan hanya dipindatangankan. Baik, mengapa penggelapan dana atau penggelapan tanah, Pak? Bagaimana maksudnya, Mbak? Tadi dikatakan bahwa pasalnya adalah terkait dengan penggelapan. Gini, kalau berbicara masalah pasal, kan dilaporkan itu kan penipuan penggelapan. Iya, penipuan penggelapan. Kalau dalam undang-undangnya itu 372 dengan 385. Tapi itu kita tidak berbicara pasal karena belum masuk ke ranah hukum. Kalau sudah masuk ke ranah proses penyidikan baru kita berbicara pasal. Karena hanya klarifikasi membuktikan bahwa apakah benar sertifikat itu masih dipegang sama Ibu Rodia atau tidak. Saya kira itu aja, Mbak. Intinya situ. Baik, sertifikatnya ada atas nama Ibu Rodia dan sertifikatnya juga bukan sertifikat palsu, Pak. Apakah berarti kasus ini dihentikan? Itu gini Bu ya, kami tidak bisa memintakan bahwa dihentikan. Kalau sudah berbicara proses penyidikan, sudah masuk ranah hukum, baru kita berbicara dihentikan atau tidak. Oke, jadi ini sama sekali belum masuk ke ranah hukum ya, Pak ya? Oh, belum ada Mbak, belum ada. Baik, tapi kalau pertimbangan dari kepolisian sendiri seperti apa? Apakah ini termasuk penipuan dan penggelapan seperti kata anak-anak dari Ibu Rodia? Itu yang kami yang sudah saya sampaikan tadi, Mbak, bahwa yang disampaikan masalah sertifikat ternyata sertifikat itu ada sama ibu, masih ada sama Ibu Rodia. Baik, dan sertifikatnya itu adalah sertifikat asli ya, Pak ya? Asli yang diperlihatkan kepada kami. Cuma memang namanya belum diubah ke nama anak-anaknya karena Ibu Rodia sendiri masih hidup ya, Pak ya? Kami tidak ke situ, Mbak, karena itu kan kalau sudah kami harus teliti milik siapa atau siapa, kan berarti sudah masuk dalam ranah hukumnya. Baik, terima kasih AKBP Aris Timangka Satreskrim Polres Metro Kabupaten Bekasi telah bergabung bersama kami di iNewsroom.